Selamat pagi, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing maupun di vihara, marilah kita memulai puja bakti pada pagi hari ini. Pertama-tama kami akan menyalakan himn dan dupa. Para umat silakan menyanyikan lagu himn Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa, kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Yamamako Makyang Bhagawantang Saranang Kata. Yuno Bhagawa Sata. Yasa Makyang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang. Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Api Pujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato
Pupapagana makarang karumase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana patang panamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pacasika pada patang panamase. Panatipata Weramani Sikapadang Samadiyami, Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadiyami, Musawada Weramani Sikapadang Samadiyami, Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddhanusatinayang karumase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho
Wijajarana sampano sugato lokawidu anutaro purisada masarati sata dewa manusanang Buddho Bhagawa. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Damanusatinayang Karomase. Swagato Bhagavata Dhammo Santitiko Akaliko Ehipasiko Opanyayiko Pacatang Weditapo Winyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak berselah waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yatidang catari purisa yugani atha purisa pukala. Esa Bhagavato Sawaka Sangho. Ahuneo pahuneo dakineo anjalikaraneo anutarang punyaketang lokasati. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Sacakirya Katayo Panamase. Natime saranang anyang, Buddho me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada, natime saranang anyang, dhammo me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada, natime saranang anyang, sangho me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku.
Damalah perlindungan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghala perlindungan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Kita buka halaman 97. Handamayang bojangga paritang banamase. Bojanggo santisan kato, Dhammanang wicayo tahta, Wiriyam piti pasadi, Bojangga catatha pare, Samadupe ka bojangga, Satete sabadasina, Munina samadakata, Bawita bahuli kata, Sangwantanti apinyaya, Nibbanaya capodhiya, Etena saca wacena, Sotite hotu sabada, Ekasming samaye nato, Monggalanan jakasapang, Gilane dukite diswa, Bojangge satate sayi, Te catang apinanditwa, Roga mucing sutangkane, Etena saca wacena, Sotite hotu sabada, Ekada damarajapi, Kelanyena pilipito, Cunda terena tanyewa, Bana betwana sadarang, Samoditwa ca apada, Tamhawudhasitanaso, Etena saca wacena, Sotite hotu sabada, Pahina teca abada, Tina nampi mahesinang, Magahata kilesawa, Pattanupati dhammatang, Etena saca wacena, Sothite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wicaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya bagi adalah samadhi, pek, dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Mahamuni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepandangan kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung yang menjenguk Yang Arya Monggalana dan Yang Arya Kasapa yang sedang menderita sakit, beliau membeberkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda selamat sejahtera selalu. Suatu ketika Sang Dhamma Raja sendiri menderita sakit, meminta Yang Arya Cunda Tera mengulang sutta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakitlah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut, yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap
bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita berlatih meditasi. Silakan mempersiapkan posisi duduk dengan baik dan sesuai objek meditasi yang sering Anda latih. Meditasi bisa kita mulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Bapak Kusuma. Untuk Bapak Kusuma kami persilakan. Marilah bersama-sama kita merangkapkan kedua tangan kita, bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sedama yang berbahagia, Sotiontu Namo Buddhaya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing Dhamma pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, seperti yang judul yang akan kita sharingkan pada pagi hari ini, itu menjadi lebih mudah. Menjadi lebih mudah atau menjadi lebih mudah. Ini ada sedikit perbedaan di hurufnya aja, yaitu beda hanya ya. Tapi secara pengertian mungkin berbeda cukup banyak ya. Jadi menjadi lebih mudah. Apakah mungkin kita menjadi lebih mudah? Ya, ini adalah suatu hukum alam yang tidak bisa kita tentang ya. Menjadi lebih mudah adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Ya. Sesuatu lebih mudah. Ya, seperti halnya air mengalir dari atas ke bawah. Ini ada suatu hukum alam yang tidak mungkin kita lakukan, berlawanan, melawan itu. Ya, mungkin sebagian dari orang punya pendapat, oh saya pakai pompa aja, saya alirkan ke atas. Ya, pompanya kita kuatkan, kita coba kita alirkan sekuat-kuatnya. Ya, tapi pada akhirnya dia juga akan kembali ke bawah juga. Ya, sekuat apapun pompa itu kita tekankan, tetap dia akan mengalir dari atas ke bawah. Demikian pula dengan menjadi lebih mudah, mungkin sebagian dari kita ya berupaya untuk dipermak ya, dipermak wajahnya supaya kelihatan lebih mudah ya. Kemudian kita semir rambutnya,
Itu adalah upaya-upaya seperti tadi menggunakan pompa tadi itu. Tetap aja akan mengalami penuaan. Jadi ini adalah hukum alam yang tidak akan mungkin kita lawan. Ya. Jadi ini mengenai menjadi lebih mudah. Tapi bagaimana dengan menjadi lebih mudah? Lebih mudah atau menjadi lebih mudah itu adalah suatu cara ya yang sangat mungkin kita lakukan, tergantung dari upaya kita untuk melakukannya. Ya. Jadi statement menjadi lebih mudah itu sangat mungkin kita lakukan. Tapi menjadi lebih mudah itu adalah suatu hal yang tidak akan mungkin kita lakukan. Ya. Statement yang kedua itu menjadi lebih mudah. Menjadi lebih mudah adalah sesuatu kondisi yang mampu kita upayakan. Ini menjadi suatu titik di mana kita akan berdiskusi pada pagi hari ini. Ya. Jadi apakah Bapak Ibu dalam kondisi bahagia hari ini? Ya, bahagia ya. Tidak ada alasan untuk menjadi tidak bahagia. Kenapa begitu? Karena yang pertama, kita bisa mengenal ajaran guru junjungan kita, itu adalah satu hal yang sangat sulit sekali. Ya. Bahkan dalam Sang Buddha mengatakan untuk menjadi manusia itu ada suatu hal yang sangat-sangat sulit. Ya, sedangkan kita sudah menjadi manusia, apalagi mengenal ajaran kebenaran. Jadi ini satu titik di mana kita berupaya atau menyadari bahwa kita adalah menjadi individu yang bahagia. Ya, ini titik ini adalah suatu titik yang harus kita sadari itu. Bahwa kita lahir sebagai manusia dan kita punya kesempatan untuk mengenal ajaran kebenaran, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit. Ya, kita mendapatkan keduanya ini adalah satu hal yang seharusnya kita menjadi sangat bahagia. Ya, kemudian apakah Ibu berumur panjang saat ini? Ya, ya. Kenapa? Karena coba kita bernafas, kita amati nafas kita. Sampai detik ini, sampai saat ini kita masih mempunyai nafas. Ya, berarti kita masih berumur panjang. Kita masih mempunyai kesempatan untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai ajaran guru kita dan mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan itu. Nafas adalah salah satu hal yang menemani kita sepanjang hidup kita. Betul ya? Jadi dengan adanya nafas berarti kita masih berumur panjang. Ya, makanya itu ini juga salah satu kondisi yang seharusnya kita juga berbahagia. Ya. Oke, berumur panjang. Kemudian apakah Bapak Ibu dalam kondisi sehat saat ini? Saya yakin Bapak Ibu yang ada di vihara ini maupun yang ada di rumah dalam kondisi sehat. Kenapa? Anda masih bisa mendengarkan dan mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Berarti kita sama-sama dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi tidak sehat. Nah, ini satu kebahagiaan juga bagi kita untuk bersama-sama mendengar dalam kondisi sehat, mendengarkan dhamma dan seterusnya. Ya, kita berumur panjang, tapi tidak sehat juga tidak bahagia, betul ya? Jadi kita umurnya panjang, tapi tidak sehat, ya tidak bahagia juga, bisa menyebabkan kita tidak bahagia. Atau sebaliknya, kita sehat, tapi tidak berumur panjang, juga kondisi yang membuat kita tidak bisa lebih berbahagia. Ya, betul ya. Jadi dua hal ini harus kita punyai. Nah, pada kesempatan ini kita punya dua hal ini, yaitu umur panjang dan kesehatan. Hal yang ketiga yang sering kita dengarkan pada saat kita ulang tahun ya adalah semoga kita usia panjang, sehat dan sejahtera atau sukses ya. Yang ketiga sekarang yaitu sejahtera atau sukses. Ya, saya yakin teman-teman yang masih berproduktif ya, masih punya pekerjaan, kemudian masih punya
hal yang bisa kita kerjakan, itu artinya kita mempunyai kesempatan juga untuk menjadi lebih sejahtera dan sukses. Ya, cuman kita perlu lebih rajin lagi, lebih fokus lagi supaya kesejahteraan maupun kesuksesan itu bisa kita raih. 3 hal ini kalau kita dapatkan dalam kehidupan sekarang ini, itu satu sarana untuk mendukung kita supaya kita bisa memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Satu misal, kalau seandainya kita tidak sehat, kita untuk berlatih dhamma juga tidak mudah. Benar ya? Kalau tidak sehat, kita juga tidak bisa berlatih dhamma dengan mudah. Sakit pinggang misalkan, Anda mau meditasi, latihan meditasi aja tidak bisa tahan lama. Sangat menderita sekali. Ya, sebaiknya juga kalau kita tidak mendapatkan suatu kesejahteraan karena kita sebagai perumah tangga, ya, karena kita sebagai perumah tangga, kan pilihannya cuma 2, sebagai biku atau sebagai perumah tangga. Nah, kita semua mempunyai pilihan menjadi perumah tangga. Artinya apa? Artinya kalau kita berumah tangga, kita juga berupaya untuk menjaga kesejahteraan dan mengembangkan kesejahteraan yang kita peroleh. Kenapa? Karena dengan kita mengembangkan dan menjaga kesejahteraan yang kita peroleh ini, kita mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengamalkan ajaran Sang Buddha yang sangat-sangat luar biasa ini. Jadi artinya 3 hal ini sebagai seorang perumah tangga, yaitu usia panjang, kemudian kesehatan, dan sejahtera adalah kondisi yang mendukung kita untuk memperbaiki diri kita hari demi hari dengan mengamalkan atau mempraktekkan ajaran guru kita, guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Benar ya? Jadi makanya 3 hal ini kita upayakan untuk menjadi lebih baik lagi dalam hidup ini. Ya, nah, ke tema pada hari ini yaitu menjadi lebih mudah. Ya, kenapa kita harus berupaya untuk membuat hidup kita ini menjadi lebih mudah dari hari ke hari? Ya, seperti dalam Sang Buddha pernah mengatakan bahwa hidup ini adalah duka, yaitu hidup adalah penderitaan. Ya. Artinya apa? Ini adalah seperti yang tadi itu, seperti menjadi lebih mudah, menjadi lebih mudah atau jadi lebih mudah ya, bukan mudah ya, itu adalah satu hal yang tidak bisa kita atasi ya. Itu adalah suatu alam, kondisi alam. Seperti halnya dengan hidup adalah penderitaan, itu juga sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya. Tidak bisa kita hindari. Kita akan ya seperti itu, hidup itu. Hidup adalah penderitaan. Ya, sama dengan hidup itu adalah ya, sama dengan menjadi lebih mudah tidak mungkin kita lakukan. Ya. Jadi hidup adalah penderitaan, itu satu konsep berpikir. Nah, justru dengan adanya kita mengetahui bahwa hidup ini penderitaan, ya seharusnya kita menjadikan hidup ini lebih mudah, jangan dipersulit lagi. Wong sudah duka, kenapa harus kita persulit lagi? Kalau kita persulit lagi, ya tambah berat lagi. Wong namanya sudah penderitaan, malah dipersulit ya, tambah ceritanya makin parah kan begitu ya. Jadi makanya kita hidup ini kita akan berupaya dengan mengubah cara berpikir kita supaya menjadi lebih mudah. Ya ini sebetulnya kata-kata ini ada saya kutip dari bahasa Mandarin, cuman terjemahannya mungkin agak sedikit ini ya. Ada perkataan bahasa Mandarin mengatakan "Sijie sang mei yu nan si". Ya, jadi di dunia ini tidak ada hal yang sulit. Ya, tapi ini terlalu optimis ya. Jadi ada hal yang sulit yang tidak bisa kita lakukan, yaitu yang melawan hukum alam tadi itu. Seperti menjadi mudah, tidak mungkin kita lakukan. Itu yang disebut dengan mungkin itu yang hal yang sulit kita lakukan. Bahkan bukan sulit lagi, memang tidak bisa. Ya, tapi pengertian yang sejak meyunanse atau sesuatu tidak ada yang sulit itu sebetulnya yang kedua, yaitu menjadikan hidup ini lebih mudah.
Jadi sebenarnya tidak ada persoalan atau masalah yang tidak bisa dipecahkan sebetulnya. Selain hukum alam tadi itu. Ini mungkin kita akan berupaya berpikir bahwa persoalan atau hidup ini sebetulnya kalau kita mengubah cara berpikir, maka semuanya akan bisa kita selesaikan. Itu pengertian yang tadi dalam bahasa manusia sang menyunan itu di situ sebetulnya. Bukan ada hubungannya dengan hukum alam tadi itu. Ya kalau hukum alam memang bukan sulit lagi, memang tidak bisa ya. Tapi yang disebut dengan dunia ini ada hal yang sulit ya, atau dapat dikatakan lebih ke arah yang lebih memudahkan, yaitu hidup ini lebih mudah mestinya. Ya, menjadikan kita lebih mudah. Kita jadikan lebih mudah. Ya, jadi bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih mudah sebetulnya persoalan hidup. Ya, jadi kalau kita teliti mengenai persoalan hidup, itu sebenarnya persoalan atau masalah hidup itu sebenarnya ada 4 proses atau tahapan atau 4 macam lah. Ya, yang pertama persoalan atau masalah yang bisa kita selesaikan segera. Ya, persoalan yang bisa kita selesaikan segera. Bahkan kalau bisa secepat mungkin kita selesaikan. Ini yang tahap yang pertama. Contohnya apa? Contohnya adalah yang paling gampang, permisalannya itu seperti rumah kita bocor. Bocor, mungkin di pojok sebelah sana bocor, ya. Apa yang harus kita lakukan? Segera, secepatnya kita harus selesaikan itu. Setuju ya? Ya, kalau perlu, hari ini juga kita panggil tukang yang bagus untuk menyelesaikan itu. Ya barangkali cuman gentengnya aja yang melorot, ya. Atau mungkin ada lubang di talangnya. Nah, itu dalam hitungan jam mungkin bisa diselesaikan oleh tukang itu. Ini adalah persoalan yang jenis yang pertama atau proses yang pertama. Ya. Kemudian persoalan yang kedua adalah persoalan atau masalah yang perlu waktu. Ya, perlu waktu. Jadi masalah perlu waktu ini contohnya begini. Ya. Misalkan bocor tadi itu, kalau cuma gentengnya melorot segera kita selesaikan bisa ya. Tapi lain halnya kalau talangnya keropos. Ya. Talangnya keropos. Nah, itu harus kita lakukan. Nggak bisa dalam 1 hari itu selesai. Mungkin perlu diganti talangnya, kita beli dulu talangnya, mungkin biayanya lebih banyak. Ya kita harus sedikit direncanakan, sedikit lebih banyak biayanya, ya, dan sedikit lebih lama lagi waktunya, ya. Jadi kita harus bersabar, nggak bisa, harus selesai 1 jam belum tentu, apalagi kalau proposnya sepanjang daripada rumah itu, ya maka perlu waktu lagi untuk menyelesaikan. Ini contoh persoalan atau masalah yang perlu waktu, ya. Kemudian bagaimana halnya kalau misalkan persoalan yang pertama itu tidak kita selesaikan segera. Ya, jadi misalkan yang bocor tadi itu tidak segera kita panggil tukang. Maka dia akan merambat ke persoalan yang kedua. Ya. Jadi mungkin bukan cuma talangnya aja, mungkin ini atapnya juga, ini plafonnya juga akan rusak. Ya, bahkan kayu-kayu atau kalau pakai kayu ya pasti akan keropos dan seterusnya, maka menjadi persoalan yang kedua, betul ya. Jadi persoalan pertama itu kalau tidak kita selesaikan dengan segera, maka dia akan berlari ke atau berkembang ke persoalan yang kedua, yaitu perlu waktu lagi untuk membenarkan, perlu biaya lebih besar lagi untuk menyelesaikan. Nah, persoalan ketiga, proses yang ketiga, itu adalah proses yang lebih butuh waktu perencanaan lagi, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, bahkan bisa bulan. Yaitu adalah perkembangan dari persoalan yang pertama yang tidak segera diselesaikan, tapi dibiarkan, dia akan merantak ke persoalan yang kedua, merambat lebih banyak persoalannya, dan bahkan bisa merambat ke yang ketiga, mungkin aja bisa ganti seluruh atap. Ya, itu lebih banyak, lebih lama lagi waktunya.
Ya, atau contoh yang persoalan ketiga itu seperti kita difitnah. Ya, coba kalau kita difitnah orang, apa yang terjadi? Semakin kita ingin cepat-cepat selesai, kita ingin segera klarifikasi, apa yang terjadi justru malah fitnahnya makin kencang. Nah, ini contoh yang persoalan ketiga. Persoalan ketiga ini adalah persoalan yang butuh waktu yang menyelesaikan. Ya, seperti kalau kita difitnah, lebih baik kita memang kita mencoba klarifikasi, tapi jangan terlalu menggebu-gebu untuk menyelesaikan. Karena semakin Anda mencoba secepatnya menyelesaikan, justru semakin berat fitnahnya, semakin kencang, karena masih emosional. Ya. Nah, ini perlu waktu, nanti tunggu waktu mungkin berapa lama, ya dia akan, waktu yang akan menyelesaikan kalau yang fitnah ini. Ya, waktu akan menyelesaikan dengan sendirinya. Mengetahui, oh ternyata bukan kamu yang mencuri atau apa, seterusnya. Ya, jadi persoalan yang ketiga ini adalah persoalan yang butuh waktu lebih lama lagi. Ya, dan yang terakhir adalah persoalan yang keempat. Persoalan keempat ini adalah persoalan yang tidak bisa, bahkan tidak bisa kita selesaikan, tapi dengan cara berpikir yang tidak menentukan. Tentunya yang paling mudah adalah kalau kita terkena kanker stadium 4 misalkan begitu. Ya. Kanker stadium 4 itu adalah persoalan yang lebih ini lagi ya, lebih sulit lagi. Ya, lebih berat lagi. Ya, tapi ini sebetulnya asalnya juga dari mana? Asalnya juga dari persoalan pertama, kemudian merembet ke persoalan kedua, ke persoalan ketiga, akhirnya dia akan menjadi persoalan keempat. Nah, kalau kita terjadi persoalan keempat, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita misalkan sudah terlanjur atau tidak pernah kita selesaikan dari yang pertama, kedua, ketiga, akhirnya menjadi keempat, maka ini hal yang perlu kita rubah cara berpikir dengan lebih bagus lagi, yaitu jadikan teman. Ya, jadi percuma kita mau berusaha untuk stres, ya kita memang harus berusaha untuk mengobati, harus berjuang terus ya. Tapi kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan karena memang ini asalnya dari akumulasi dari persoalan ke-1, kedua, ketiga, dan terakhir menjadi keempat. Jadi ini ya kita jadikan teman. Biasanya kalau sudah persoalan yang keempat ini kemudian kita menjadikan suatu teman, ya maka persoalan ini akan menjadi lebih ringan. Ya, bahkan tidak jarang kalau kita masih punya kesempatan itu bisa menjadi selesai dengan sendirinya. Ya, jadi 4 persoalan ini sebetulnya yang kriteria 4 persoalan ini yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya, jadi persoalan-persoalan ini sebetulnya adalah cara berpikir. Jadi kalau kita menghadapi persoalan apapun juga kita coba dengan menjadikan lebih mudah, yaitu dengan merubah cara berpikir kita. Kapan kita harus secepatnya mengerjakan persoalan itu, atau kapan kita perlu merencanakan, atau bahkan kapan kita perlu menjadikan suatu persoalan itu menjadi suatu hal yang istilahnya sebagai teman lah dalam, ya mau tidak mau harus kita selesaikan. Nah, mengapa timbul masalah atau persoalan ini? Sebetulnya tidak lain, ya, itu adalah hasil produk dari kita sendiri, dari kehidupan yang sebelumnya. Bukan kehidupan sebelumnya, bukan berarti kehidupan kita di kehidupan ini sebelumnya, bukan. Ya, tapi karena dari apa yang kita lakukan dari saat sebelum ini, sebelum saat ini, yaitu saat lampau tadi. Jadi semua persoalan yang muncul dalam persoalan atau masalah yang muncul di hadapan kita saat ini, ya itu adalah produk dari kondisi yang sebelumnya, adalah hasil dari yang sebelumnya. Ya, jadi ini pengertian ini kalau kita mempunyai pengertian seperti itu, maka kita ya seharusnya bisa menerima. Ya, mengapa kita berusaha untuk menentang? Ya karena kita tidak tahu bahwa ini sebetulnya adalah produk dari kita yang lama, yaitu karma kita yang sebelumnya, dari hasil dari perbuatan kita sebelumnya. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita renungkan juga, bahwa persoalan atau masalah yang saat ini kita hadapi itu adalah produk dari yang lampau.
Tapi reaksi daripada mengatasi masalah itu, reaksinya itu akan berakibat pada yang nanti yang akan datang. Betul ya? Jadi persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini itu adalah produk dari yang lalu, ya. Tapi reaksi yang kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah itu akan menjadi produk yang akan datang. Betul ya? Jadi hati-hati, makanya hati-hati. Ini adalah pengertian yang perlu kita pahami betul-betul, bahwa setiap persoalan yang kita hadapi sekarang ini, jangan kita coba untuk hindari. Begitu kita mencoba menghindari, berarti kita melawan hukum alam tadi itu. Kalau Anda hindari, tidak akan tambah selesai, malah menjadi merambat dari persoalan pertama, kemudian menjadi persoalan kedua, menjadi persoalan keempat, ketiga, dan akhirnya menjadi keempat. Betul ya? Jadi jangan mencoba untuk menghindari masalah, tapi kita akan mencoba untuk menghadapi masalah itu dengan cara yang benar. Kita hadapi, kita sadari bahwa produk yang ini adalah produk yang lalu. Jadi kita harus punya pikiran bahwa ini produk yang lalu, ya harus kita selesaikan supaya tuntas, ya. Dengan reaksi yang bagaimana? Dengan reaksi yang positif, karena reaksi ini, reaksi yang kita lakukan untuk menghadapi masalah itu menjadi produk yang akan datang. Kalau kita salah bereaksi, maka ini tidak selesai, malah akan lebih bahaya lagi. Ya, contoh kalau kita menghadapi masalah, kemudian kita emosi, ya, emosional sampai akhirnya kita putus asa dan seterusnya. Apa yang terjadi? Justru ini berakibat ke yang akan datang. Jadi berhati-hati. Dengan cara berpikir yang tepat, maka justru kita akan menjadi lebih bisa menerima masalah apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Dengan cara berpikir bahwa ya ini masalah yang datang ini ya karena akibat dari yang saya sendiri ini, betul ya. Ya, kita selesaikan. Ya. Tapi dengan reaksi yang bijaksana, supaya tidak berkelanjutan. Ya, betul ya. Jadi ini satu pemikiran yang perlu kita coba kita atasi ya. Nah, sekarang berikut ini ada satu video ya. Mari kita sama-sama, mungkin durasinya sekitar 10-12 menit ya kira-kira ya. Mari sama-sama sekilas saya akan ceritakan sedikit. Jadi ini adalah kondisi sebetulnya hal yang tidak mungkin ternyata bisa jadi mungkin setelah kita berpikir dengan cara yang benar. Ya, oke, ini ada satu video. Silakan, Jen, tolong. Selamat siang, saudara-saudara semua. Ya, kita baru saja menyaksikan video anak-anak Tolikara. Video ini saya buat bulan Juli tahun 2019. Mereka hanya belajar matematik 1 bulan. Sebelumnya mereka sama sekali tidak bisa matematik. Mereka begitu takut sama matematik. Percaya diri tidak ada, tapi hanya dalam 1 bulan dia berubah menjadi seorang yang penuh harapan dan begitu antusias. Dan kalau kita lihat tadi betapa serunya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan ada sesuatu di dalam hal ini. Sebenarnya apa yang mengubah mereka? Nah, tahun 2008, saya pergi ke Tolikara. Itu satu daerah di pegunungan tengah di Papua.
Daerah sana itu mempunyai indeks pengembangan manusianya itu yang paling rendah di Indonesia. Nah, ketika saya ke sana, saya mengunjungi sekolah di sana, hati saya tersentuh. Kenapa? Karena di sana itu pendidikan sangat-sangat rendah. Anak SMA nggak tahu menghitung 8 tambah 7. Dan anak-anak nggak bisa menghitung. Apalagi perkalian, nggak bisa. Tapi bupatinya bilang, tolonglah kami. Bawa anak-anak ini ke Jakarta. Tunjukkan bahwa mereka juga mampu. Kami bawa mereka ke Jakarta dan dilatih di Jakarta. Ajaib. 6 bulan mereka dilatih. Ternyata mereka mampu menguasai matematik SD kelas 1 sampai kelas 6 itu dalam 6 bulan. Saya kagum. Wah, ini luar biasa sekali. Dan ini mendorong saya untuk, oke, saya cari di tempat yang lain. Pergi kemana? Ke Wamena. Itu daerah pegunungan tengah juga di Papua. Dan kami minta anak-anak di sana. Sebagai olimpiade. Yang penuh harapan. Dilatih. Dilatih dan dilatih. Apa yang terjadi setelah mereka dilatih? Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Ada harapan untuk mereka. Kalau sudah lihat, perhatikan mata anak-anak. Mata yang penuh harapan. Sebelumnya, mata yang tidak berpengharapan. Nah, setelah dilatih, ternyata mereka menjadi anak yang luar biasa. Nah, kemudian saya coba ajak mereka setelah dilatih beberapa tahun, diajak mereka bertanding di dalam berbagai olimpiade. Dan salah satunya adalah Olimpiade Matematik Sains tingkat Asia. 12 anak Papua ikut. Dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Nah, semua kaget. Ada kejadian menarik. Waktu ikut lomba di Malang, ada seorang guru di Jakarta. Lihat, anak-anak Papua bertanding di Malang. Begitu melihat anak Papua, orang Jakarta bilang, aduh Papua lagi, kalah deh kita deh. Dan itu terjadi. Anak Papua merebut peringkat 2 Papua, peringkat 4 Papua, peringkat 6 Papua, Jakarta nggak dapat nomor. Dan ini anak yang tadi 4 tahun nggak naik kelas. Tahun 2011, ikut lomba robot tingkat nasional, dapat medali perak. Dan tahun 2012, kemarin, tahun lalu, dia dapat medali emas. Tingkat nasional. Dan dia lompat, tadi dari kelas 2 SD, kelas 3 SD, lompat sekarang sudah SMP. Nah, ini anaknya. Nah, ada beberapa anak yang saya bawa ke sini. Ada 4 anak. Yang pertama, Lisa Dori. Saya panggil anaknya, silahkan maju ke depan. Nah, kemudian, Shores Sevel. Kemudian, Hohoin Marandai. Dan Merlin Kogoya.
anak-anak ini sudah dilatih selama 2-3 tahun. Kita akan kasih soal, 10 soal. Setiap soal hanya boleh dijawab 3 detik. Nah, mereka belum tahu soalnya. Ini baru malam tadi saya bikin, jam 4 pagi saya kirim ke panitia. Jadi mereka belum tahu nih. Nah, kita hanya kasih setiap soal itu waktu ngitung 3 detik. Ya, oke. Kita lihat. Bapak Ibu, saudara-saudara boleh ikut ngitung juga ya. Oke, siap. Oke. Soal berapa? X berapa? 6. Berapa? 6. Kita lihat jawabannya. Ya. Siap. Soal kedua. Soal kedua siap. 1, 2, 3. Ya. Akar 5. Oke, kita lihat benar nggak jawabannya. Iya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat 2 kali 55 kuadrat berapa? 6.050. 6.050. Lihat jawabannya. Wah, luar biasa. Berikutnya lagi, coba kita lihat. Ini silahkan balapan. 125 kali 4, 6 kali 8 berapa? 46.000. Berapa? 46.000. 46.000. Coba kita lihat, benar nggak? Wah, luar biasa. Kita kasih lagi. Sekarang, Bapak Ibu nanti setelah selesai ini boleh tanya gimana dapatnya gitu. Nah, sekarang 99 kali 97. Ayo. 9.603. 9.603. Wah, luar biasa. Sekarang kita lagi, berikutnya lagi. Nah, jumlahkan 9 bilangan ini. 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 50 tambah 55 tambah 60 tambah 66 tambah 70. 450. 450. Kita lihat benar nggak? Wah, luar biasa. Lagi. Sekarang kita lihat soal begini. Ini ada 2 utas tali membentuk lingkaran. Jari-jarinya 3 cm sama 5 cm. Tali itu kemudian disambung dan dibikin lingkaran baru. Nah, lingkaran baru ini berapa diameternya? 8. Berapa? 8. Diameternya? 16. Coba kita lihat bener nggak nih? 16. Luar biasa. Lagi. Sekarang kita hitung yang lebih susah nih. Nah, ini 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 1999 dan seterusnya. Berapa? 2001. Wah, 2000 per 2001. Coba kita lihat. Benar nggak? Wah, luar biasa. Nanti Bapak Ibu tanya gimana dia dapat. Nah, boleh kasih soal apapun nanti tanya dia. Nah, sekarang kita masuk soal logaritma. Nah, 2 log 3 itu X. Berapa 32 log 9? 2 per 5X. Berapa? 2 per 5X. 2 per 5X. Kita lihat jawabannya benar nggak? 2X per 5. Iya, betul. Waduh. Kita kasih berikutnya soal matrik. Nah, X min 3, min 33, 34, 1 min 7, 25. Berapa X-nya? X berapa? 29. Berapa? 29. 29. Coba kita lihat benar nggak? 29. Masuk soal fisika. 2 benda bergerak saling berhadapan. Kecepatannya 2 meter per detik dan 3 meter per detik. Jarak keduanya 40 meter. Kapan mereka ketemu? Nah. Setelah 8 detik. Berapa? 8 detik. 8 detik. Coba kita lihat. Betul. Terima kasih.
silakan kembali ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, gimana mereka itu menjadi luar biasa. Mereka yang sebelumnya ngitung nggak bisa. Mereka yang sebelumnya tidak ada pengharapan. Kenapa dia bisa begitu? Apa yang membuat mereka itu menjadi luar biasa? Ada rahasianya. Rahasianya di sini Bapak Ibu. Guru yang baik dan metode yang baik. Dua hal yang mengubah orang. Nah, apa itu guru yang baik? Guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak didiknya. Bagaimana metode yang baik? Metode yang baik adalah metode yang mampu membuat persoalan yang sulit menjadi mudah. Dan mampu membuat pelajaran itu menjadi gampang, asik, dan menyenangkan. Oke, ya, di video sekilas itu baru saja kita lihat itu, ya, jadi dari anak Papua yang semula sama sekali tidak bisa ngitung sampai menjadi juara ASEAN. Ya, jadi satu hal kondisi yang sangat luar biasa sekali. Ya, artinya apa? Kita tadi disebutkan oleh Pak Yohanes Surya bahwa metodenya cuma apa? Caranya cuma bagaimana? Yaitu metode yang baik dan guru yang baik atau mentor yang baik. Ya, jadi sebetulnya dari video ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin, ya, asal tahu caranya, yaitu metodenya tahu, dan mendapatkan mentor yang bagus, yang baik. Nah, apa artinya? Jadi sebetulnya kita sudah mendapatkan itu semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya. Kita sudah mendapatkan mentor yang luar biasa, yaitu guru kita, Sang Buddha Gautama, yang menjadi kemudian diturunkan jadi murid-muridnya itu para Bhikkhu Sangha. Jadi sebetulnya kita sudah mempunyai mentor-mentor untuk menjalani kehidupan ini, kehidupan yang seperti sekolah, ya, kehidupan sekolah kehidupan. Nah, kita ini sekarang ini lagi menjalani sekolah kehidupan yang terus-menerus berlanjut, ya. Nah, kita sudah mempunyai mentor-mentor yang luar biasa, yaitu dari ajaran guru kita, Buddha Dhamma, kemudian juga ada para Bhikkhu Sangha, para Bante yang mulia Bante, kemudian dan lain-lainnya yang selalu setiap saat mungkin kita bisa dengarkan melalui YouTube, melalui apa, ya. Jadi mentornya sudah cukup banyak dan sangat luar biasa sekali. Jadi tidak ada perkataan kalau kita tidak dapatkan mentor yang baik. Ya, kemudian metodenya juga sudah diajarkan oleh Sang Buddha, metodenya. Yaitu gampang kan? Yaitu hidup adalah penderitaan. Ya, artinya apa, ya? Kita harus berusaha menjadi lebih memudahkan itu semua. Kemudian dengan ada jalan utama, 8 jalan utama, ya, 4 kesulitan mulia, apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah metode-metode yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan dengan cara belajar memahami kehidupan ini dengan baik. Kalau kita melawan alam, ya seperti saya katakan tadi, hidup bukan penderitaan, maka kita akan jadi lebih susah, ya. Jadi jangan dilawan, tapi kita hadapi kehidupan ini dengan metode-metode yang telah diajarkan oleh guru junjungan kita, ya. Ini ada suatu hal yang perlu kita praktekkan supaya kita bisa lulus dalam kehidupan ini dengan lebih baik, ya. Ini mengenai bagaimana kita menjadikan sesuatu lebih mudah, itu adalah hal yang perlu kita latih. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa metodenya sudah ada, kemudian gurunya sudah ada, tinggal kita mau nggak berlatih. Berlatih untuk menerapkan metode atau cara atau dhamma Sang Buddha itu, mau enggak kita? Kalau kita mau,
dan rajin untuk melakukan itu, kemudian disertai dengan mentor, maka mentor-mentor yang baik, maka tidak ada alasan kita tidak bisa menyelesaikan apapun juga. Misalkan meditasi, misalkan kita wah susah berlatih meditasi, metodenya sudah ada semua, metodenya sudah di baik teori maupun apa ada semua. Ya, kita tinggal cari mentor yang sedang mengadakan misalkan retret meditasi dan seterusnya, kita ikut aja di situ. Ya semakin kita mempunyai niat yang baik, mempunyai niat yang rajin, semangat ya, mestinya sih bisa kita selesaikan semua. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sharing dhamma pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Bapak Kusuma atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga membawa manfaat dan menambah kebajikan bagi kita semua. Kemudian ada pengumuman minggu depan, hari Minggu 23 Januari 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Yang Mulia Wirasilo. Kemudian para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing bisa membuka halaman 122. Handamayang patidanang karomase. Punya sidani katasa yanyanani katani me te sanca pakino hontu satananta pamanaka yepiya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majatawerino sata pitang dilokasming te puma jatuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bawa-bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukaciwino
Kema padan capa pontu Desa sasi jatang supa. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersuka cita, atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abiwademi. Budang bhagawantang abiwademi. Swagato bhagawata dhammo. Swagato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Sanghang namami. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti Hontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.